Perkenalkan, nama saya Ian Kurniawansyah. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan praktikum saya yaitu tentang tipe bentukan time. Jadi di sini saya diberikan soal, dalam praktikum ini saya diharapkan untuk mampu merealisasikan tipe bentukan time, pembentukan bahasa pemrograman Haskell dengan kriteria mengimplementasikan tipe bentukan Haskell. Jadi aktivitas praktikumnya adalah eh, buatlah tipe bentukan time, tipe yang terdiri dari tipe dari jam AH, menit, mm, dan detik SS. Mungkin ada beberapa yang bertanya mengapa dibuat HH, mm, dan SS. Di mana jam adalah hours, jadi HH, dan menit adalah minute, dibuat jadi mm, dan detik adalah second, dibuat jadi SS. Di mana dalam praktikum ini tidak diperkenankan menggunakan library pihak ketiga. Jadi eh, yang pertama itu konstruktor. Bagaimana konstruktor yang pertama adalah make time HMMSS untuk membentuk time dari jam HH menit MM dan detik SS. Jadi konstruktor yang saya buat adalah sebagai berikut. Mana sebelumnya kita buat tipe data untuk time yaitu date time sama dengan time. Di mana time HH merupakan integer, MM merupakan integer dan scan merupakan integer dan driving show. Konstruktor untuk membuat konstruktor untuk membuat time mana adalah make time membutuhkan tiga input bertipe data integer dan satu output dan menghasilkan satu output bertipe time. Jadi eh, make time HHMMSS sama dengan eh, time HH sama dengan HHMM sama dengan MM, SS sama dengan SS. Dan selanjutnya yaitu eh, untuk selektor yaitu terbagi tiga yaitu pertama selektor untuk hour yaitu untuk mengembalikan nilai jam HH dari time t. Maka selektornya adalah sebagai berikut. Selektor untuk menggunakan nilai jam HH dari time T yaitu hour membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Di mana hour time HH underscore underscore sama dengan HH. Kemudian yang kedua yaitu selektor untuk minute yang dimana berfungsi untuk mengembalikan nilai menit dari time TT. Karena selektor untuk mengembalikan nilai minute dari time TT yaitu minute membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Mana minute time, time underscore mm underscore sama dengan n. Jadi kemudian yang selanjutnya yaitu selektor untuk detik yaitu second untuk mengembalikan nilai detik SS dari tahun T. Di mana selektor untuk mengembalikan nilai detik tersebut adalah second membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Di mana second time, time underscore underscore ns sama dengan s. Kemudian sebelum masuk ke operator next second, previous second dan selanjutnya kita harus membutuhkan operator untuk menormalkan waktu. Di mana normalize membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan output bertipe data time juga. Normalize normalize time HHMMSS sama dengan misalkan let atau misalkan total second sama dengan HH dikali 360 ditambah menit dikali 60 dan ditambah second. Karena dalam satu menit terdapat 60 detik dan dalam satu jam terdapat 3.600 detik. Kemudian kita misalkan juga bahwa normalize H sama dengan total second div 3.600 dan normalize M total second mod 3.600 div 60 dan normalize S total second mod 60. Kemudian ada juga normalisasi untuk memastikan jam berada di rentan 0 sampai 23 yang dimana file 0H sama dengan normalize H mod 24 di mana time final H normalize M normalize JS. Kemudian setelah kita lakukan operator untuk menormalisasikan waktu, kita lanjut untuk menentukan waktu dari berikutnya dari time T dengan cara menambah 1 detik. Jadi kodenya yaitu next akan membutuhkan satu output bertipe data input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data time. Di mana next second time HAMM MM SS sama dengan normalized time HH MM di dan SS tambah satu karena yang diminta adalah menambah 1 detik. Kemudian yang selanjutnya adalah previous second. Di mana previous second ini berguna untuk menentukan waktu sebelumnya dari time T dengan cara mengurangi 1 detik. Mana previous second membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data time. Mana previous second time HHMMSS sama dengan normalized time HHMMSS kurang satu. Karena tadi diminta adalah mengurangi 1 detik.
Dan selanjutnya adalah operator untuk menambah detik sebanyak n pada time t. Nah, eh, kita nama operator adalah at second, di mana at second ini membutuhkan satu input bertipe data time dan membutuhkan satu input lagi bertipe data integer. Kemudian mengembalikan output bertipe data time, di mana at second time, time HHMMSS dan n sama dengan normalize time HHMMSS tambah n. Kenapa tambah n? Karena tadi adalah menambahkan detik sebanyak n pada time t, sehingga detiknya ditambah n. Kemudian yang selanjutnya adalah operator untuk mengurangi detik sebanyak n pada time t. Sama seperti yang untuk menambah detik itu, cuman bedanya adalah di sini kita menamainya dengan subsecond dan di detiknya kita kurangi dengan n, yaitu subsecond membutuhkan satu input bertipe data time dan satu input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data time. Mana subsecond time HMMSS dan n sama dengan normalize time HHMMSS kurang n. Uh, Nah, yang selanjutnya adalah yang tentang minute, di mana terbagi menjadi empat, yaitu next minute, previous minute, add minutes, dan sub minutes. Maka kita lihat fungsinya satu-satu. Yang pertama yaitu next minute, di mana next minute ini berfungsi untuk menentukan 1 menit waktu, 1 menit berikutnya dari time t. Jadi yang nanti yang sebelumnya adalah bahwa yang sebelumnya yang kita tentukan adalah detik, gitu. Cara menambah satu. Nah, nah di bagian yang next minute ini kita menambahkan satu juga, namun pada bagian menitnya. Sehingga fungsinya adalah next minute membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data time juga. Di mana next minute time HHMMSS sama dengan normalize time HHMM ditambah satu second. Dan eh, untuk operatornya untuk menentukan 1 menit sebelumnya dari time t adalah previous minute. Di mana previous minute ini membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data time juga. Di mana previous minute time HHMMSS sama dengan normalize time HHMM kurang satu SS. Dan yang selanjutnya adalah operator untuk menambahkan menit sebanyak n pada time t, di mana nama operator adalah add minutes, yaitu di mana add minutes ini membutuhkan satu satu input bertipe data time dan satu output dan membutuhkan lagi satu input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data time, di mana at minutes time HMM SS dan n sama dengan normalized time HHMM plus n, karena tadi yang diminta adalah sebanyak n plus n SS. Dan selanjutnya adalah operator untuk mengurangi menit sebanyak n pada time t, di mana sub minutes membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu input bertipe data dan membutuhkan satu input bertipe data integer juga, serta mengembalikan satu output bertipe data time, di mana sub times time HHMMSS dan n normalize time HHMM kurang n SS. Kemudian selanjutnya adalah eh, operator untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya. Oh iya, setelah yang tadi, eh, setelah minute, masuklah kita ke hour, yaitu ada next hour, previous hour, add hours, dan sub hours. Di mana eh, fungsinya adalah yang pertama yaitu next hour untuk operator untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya dari time t, di mana next hour membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data time. Next hour time HHMMSS sama dengan normalize time HH plus satu MMSS. Kenapa jadi di HH-nya? Karena operator yang diminta adalah untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya dari time t, sehingga kita menambah satu pada jamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah operator untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya dari time t, yaitu previous hour, di mana previous hour ini membutuhkan satu input berarti pada data time dan mengembalikan satu output berarti pada data time. Di mana previous hour time HHMMSS sama dengan normalized time HH kurang satu MMS. Sehingga operator untuk menambah jam sebanyak n pada time t adalah add hours. Add hours ini membutuhkan satu input bertipe data time dan satu input lagi bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data time juga. Add hours time HHMMSSN sama dengan normalized time HH plus N MMSS. Kemudian untuk mengurangi jam sebanyak n pada time t ada namanya sub hours, di mana sub hours ini membutuhkan satu input bertipe data time dan satu input lagi bertipe data integer juga. Dan
mengembalikan satu output bertipe data time. Di mana sub hours time HH sama dengan normalized time HH kurang N MMSS. Nah, setelah dari situ, setelah kita tentukan operator untuk masing-masing second, minute, dan jam, kita masuklah time to second. Jadi fungsi ini untuk mengonversi tipe bentukan time menjadi total detik. Jadi jika disebutkan jamnya, misalnya jam sekian sekian sekian, maka akan berubah menjadi sekian ribu detik. Nah, fungsinya adalah eh, operator adalah time to second. Di mana time to second ini membutuhkan satu input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data integer. Di mana time to second time HHMMSS sama dengan HH dikali 3600 ditambah MM dikali 60. Nah, ditambah skon. Jadi, kenapa? Karena jam ini membutuhkan 3000 dalam satu jam penuh terdapat 3600 detik. Dan dalam satu menit penuh terdapat 60 detik. Sehingga jamnya dikali 3600 ditambah dengan menit yang dikali 60 dan ditambah dengan detik. Nah, setelah kita buat eh, operator untuk mengonversi tipe bentukan time menjadi total detik, kita juga perlu membuat operator untuk mengonversi total detik menjadi tipe bentukan time. Itu kebalikan dari yang tadi. Nah, jadi kita pakai pembagian. Nah, sekarang nama fungsinya adalah seconds to time. Di mana seconds to time ini membutuhkan satu input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data time. Seconds to time S sama dengan let HH sama dengan S div 3600, MM S div 60, mod 60. SS sama dengan S mod 60. In normalized time HH MMSS. Nah, setelah kita buat operator untuk kedua itu, yaitu tipe bentukan time menjadi total detik dan total detik menjadi bentukan time, kita perlu untuk operator untuk perbandingan. Terdiri dari eh, eh, untuk membandingkan kedua time sama, apakah kedua time tidak sama, apakah lebih besar ataukah lebih kecil, apakah sebelum ataupun sesudah. Maka eh, operator yang pertama itu operator untuk membandingkan kedua time sama, yaitu yang ini dia. Nah, yaitu terdapat is equity atau is equal time. Nah, is equal time ini membutuhkan satu input, dua input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Di mana is equal T1 T2 sama dengan HH T1 sama dengan HH T2 dan MM T1 sama dengan MM T2 dan SS T1 sama dengan SS T2. Nah, jadi di sini yang dikoreksi adalah apakah jam di T1 dan jam di T2 sama dan apakah menit di T1 dan menit di T2 sama dan apakah detik di T1 dan detik di T2 bernilai sama. Jika hasilnya semua sama, maka hasil yang kedua adalah true. Nah, jika hasilnya berbeda, maka yang keluar adalah false. Karena nanti satu saja yang 0, sekian detik saja yang berbeda hasilnya akan false. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah operator untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama. Jadi di sini adalah kita masukkan least square, bisa dibilang least square yaitu fungsi antara. Jadi di dalam is not equit ini terdapat dua input bertipe data time dan satu output bertipe data boolean. Di mana is not equit T1 T2 sama dengan not dengan memasukkan fungsi dari dengan memasukkan operator dari is equit tadi. Jadi is not equit T1 T2 sama dengan not is equit not is equit T1 T2. Nah, yang selanjutnya adalah operator untuk mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelum time T2. Itu is before T membutuhkan dua input per tipe data time dan satu tipe data boolean. Di mana is before T1 T2 sama dengan time to second T1 lebih kecil dari time second T2. Sehingga jika lebih kecil maka bernilai benar. Jika jika dia lebih besar, akan bernilai salah. Jika dia sebelum time T2 maka dia akan bernilai salah. Nah, selanjutnya adalah operator untuk membalikan nilai benar jika time T1 sesudah time T2. Yaitu kebalikan dari is before T tadi. Sekarang adalah is after T. Di mana is after T ini membutuhkan dua input bertipe data time dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is after T1 T2 sama dengan time to second T1 lebih besar dari time to second T2. Nah, jika benar, maka hasilnya false, true. Jika tidak, hasilnya false. Nah, yang selanjutnya adalah
Operator untuk mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelum time T2 sebanyak n detik. Nah, yang selanjutnya adalah is before n seconds. Sehingga di mana is before n second ini membutuhkan dua input bertipe data time dan satu input lagi bertipe data integer dan mengembalikan satu input bertipe data boolean. Di mana is before n second yaitu T1 T2 n sama dengan times 2 second T1 ditambah n lebih kecil dari times 2 second T2. Nah, yang selanjutnya adalah is after untuk mengembalikan nilai benar jika time T1 sesudah time T2 sebanyak n detik. Nah, is after n second membutuhkan tiga input, di mana diantaranya dua input bertipe data time dan satu input diantaranya bertipe data integer dan mengembalikan satu input output bertipe data boolean. Is after n second T1 T2 n sama dengan time to second T1 kurang n lebih besar dari time to second T2. Perbedaan dari is before dan is after ini adalah jika di time to second tadi, jika di is before tadi, yaitu T1 tambah n lebih kecil. Nah, kalau di yang is after, T1 kurang n lebih besar. Setelah memang disitulah perbedaannya. Nah, main programnya adalah main IO, main sama dengan do. Kita di mana HHMMSS itu adalah merupakan sebuah input dan output yang integer dan termasuk n-nya. Nah, lalu kita buat juga pemisalan untuk T1 sama dengan make time HH1 MM1 SS1 dan T2 make time HH2 MM2 SS2. Nah, lalu kita buat juga pemanggilan untuk put string lainnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini. Nah, maka jika kita compile dan run kan, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl Shift dan tanda petik satu, maka akan keluar hasil akan terdapat terminal. Atau bisa juga eh, dengan cara manual, yaitu dengan cara berikut. Dengan pergi ke titik tiga, terus ke terminal, terus pilih new terminal. Nah, di dalam new terminal ini kita bikin pemanggilan Haskell yaitu GHC binO f f.hs. Nah, kita tunggu saja. Jika sudah, kita lakukan pemanggilan. Nah, kita masukkan input sesuai dengan yang di modul, yaitu 123 3216. Itu 123 3 2 1 6. Nah, boom. Maka hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata atau tingkah laku saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian saya, terima kasih.